Sebelum saya buka ujian ini, saya ingin coba Iswan berdiri. Saya mau lihat dulu. Kamera menyesuaikan. Ya, apakah saudara Iswan Labudu sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Siap melaksanakan ujian dengan segala konsekuensinya? Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, siap, Pak. Ya, artinya bisa lulus, bisa juga tidak. Bisa ditendang istilahnya atau dipending ya. Ya, Pak, Bisa siap. bisa juga tidak lulus. Bisa lulus, bisa tidak, bisa dipending. Itu kemungkinannya, 3 kemungkinan. Jadi saudara mestinya siap dengan semua konsekuensi dari ujian ini. Oke, silakan duduk. Ya, atas kesiapan dari saudara Iswan Labudu, maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ujian tesis atas nama Iswan Labudu saya nyatakan dibuka. Bapak Panitia Ujian yang saya hormati, saudara Iswan, tentunya ini adalah ujian tesis yang didahului oleh seminar hasil ya, sehingga nanti ketika saudara mempresentasikan tesisnya, diharapkan hanya perbaikan-perbaikan yang perlu semua dipresentasikan. Presentasi seminar itu kita sudah menyaksikan semua presentasi dari saudara Iswan. Ujian pada pagi hingga siang nanti ini saya bagi menjadi paling tidak tiga tahapan. Tahapan pertama adalah presentasi atau penyampaian perbaikan-perbaikan dari saudara Iswan Labudu. Kemudian tahap kedua adalah ujian, pemberian pertanyaan dari tim penguji. Kemudian tahap ketiga adalah rapat penentuan atau pengambilan keputusan hasil ujian dari saudara Iswan Labudu. Pada ujian kali ini, karena ini ujian tesis, maka semua status panitia ujian sama, semua adalah penguji. Jadi menjawab pertanyaan saudara Iswan Labudu, ya. Kalau mengarahkan mungkin boleh, silakan. Tapi menjawab tidak dibolehkan karena status pembimbing di sini adalah sebagai penguji. Saya kira itu rambu-rambunya yang harus kita patuhi. Oke. Untuk mempersingkat waktu, maka saya persilakan saudara Iswan Labudu untuk menyampaikan paling tidak perbaikan-perbaikan ya yang sudah dilakukan pada saat seminar hasil. Saya berikan waktu maksimum 15 menit. Silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Ketua Penguji, Bapak Dr. Insinyur Labacoh Sudia, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Laude Saparudin MSI selaku pembimbing satu saya, yang saya hormati Bapak Dr. Ida Usman, SSI MSI selaku pembimbing dua saya, yang saya hormati Bapak Ramadan Tosepu, SKM, MKes, PSD, selaku anggota penguji saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan dari hasil perbaikan-perbaikan yang telah saya lakukan. Mungkin saya mulai dari Bapak Ramadan Tosepu, SKM, MKes, PSD. Adapun saran perbaikan waktu saya hasil, di mana yang pertama adalah biar bicara tanaman bambu. Di sini beliau meminta tolong dicek literatur terkait dengan kaitan antara tanaman bambu dengan perkembangan biakan nyamuk Aedes aegypti. Apakah ini kuat untuk dijadikan dasar untuk penelitian Anda? Di mana di sini setelah saya revisi, setelah saya sudah rubah, itu mungkin nanti mohon izin Pak bisa dicek di halaman perbaikannya di
halaman 77 dan 79. Di situ saya mengambil sebuah referensi atau rujukan yang dimana rujukan dan referensinya itu saya mengacu kepada penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh eh, Lestanto dan Aisyah, yang dimana Lestanto tahun 2018 dan Aisyah tahun 2000, di mana parameter yang digunakan salah satunya keberadaan tanaman bambu sesuai SOP atau standar operasional Direktorat Jenderal PPM dan LPP Departemen Kesehatan RI tahun 1988, yang dimana kedua peneliti tersebut menjadikan salah satu rujukan atau menjadikan salah satu referensi atau parameter dalam riset tentang tingkat kerentanan wilayah yang dimana memasukkan parameter tanaman bambu. Nah, yang kedua, apakah ini temuan saudara ataukah temuan orang lain? Kalaupun itu temuan saudara, maka Anda harus mampu menjelaskan jenis nyamuk apa dan jentik apakah nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk lain, contoh malaria. Ini juga bisa dilihat di halaman 77 dan 79. Di sini eh, salah satu pendapat Lestanto itu saya tidak menggunakan lagi sehingga karena di situ dia hanya memfokuskan berbicara endemisnya. Jadi tidak hanya sebatas tingkat kerentanannya, tetapi dia berbicara sudah masuk ruang lingkup endemisnya. Sementara dalam riset saya ini itu tidak masuk dalam kategori endemis atau yang berbicara tentang data-data vektornya. Jadi dalam data tingkat kerentanan wilayah saya ini yang saya analisis itu hanya terfokus kepada secara spasial. Tetapi secara vektor ataupun secara endemis dalam ruang lingkup penyakitnya itu tidak saya fokuskan ke sana karena saya hanya mengambil kasus-kasus yang telah terjadi. Terus yang ketiga, hati-hati pendapat Lestanto dalam mengutip karena nyamuk Aedes aegypti tidak Dari mana? berkembang biak di tempat yang kotor tetapi di tempat yang bersih. Karena pendapat Lestanto yang saya baca, SIG dan penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk analisis spasial. Jadi mungkin seperti yang saya jelaskan tadi mungkin sudah sama. Jadi saya hanya mengutip pendapat Lestanto, tetapi mungkin saya yang salah dalam mempersepsikan atau mengasumsikan daripada pendapat itu sehingga saya menarik atau saya menghapus atau mendelete sehingga saya tidak menggunakan lagi pendapat-pendapat Lestanto. Tetapi dalam parameter yang digunakan untuk menganalisis tingkat kerentanan wilayah saya tetap menggunakan itu. Saya masuk di Bapak Dr. Lauder Stella SPD Messi. Kebetulan beliau juga memberikan saran di waktu seminar hasil saya di sebelumnya. Yang pertama, bagaimana menggambarkan dalam bentuk peta pola sebaran gabungan dari kasus DBD tahun 2015 sampai 19. Apakah menggerombol, tersebar merata atau acak? Bukan peta jumlah tetangga terdekat yang dimaksud. Jadi di sini halaman 87 dapat dilihat. Jadi di situ saya sudah merubah hasil peta saya yang sebelumnya itu peta dalam bentuk jumlah tetangga terdekat, tetapi karena salah satu hasil yang kita bisa dapatkan untuk mengetahui apakah dia kategori menggerombol kah, apakah dia berbentuk pola sebaran kah, ataukah dia berbentuk menggerombol, acak atau random kah, itu salah satu opsi yang bisa kita analisis adalah dari hasil analisis di sini pola sebarannya itu menunjukkan ada 3 bagian kategori tidak rentan, rentan sedang dengan sangat rentan, di mana peta pola sebaran untuk 5 tahun terakhir itu adalah menggerombol dari semua kasus yang terjadi dari tahun 2015 hingga 2019. Oke, yang kedua, bagaimana menggambarkan menggerombol acak dan tersebar merata pada pola sebaran dengan menggunakan SIG bentuk poin, poligon, atau polyline. Di sini di halaman 90 bisa dilihat juga. Di situ di halaman 90 di dalam gambar itu bahwa di situ ada dua. Ada dalam bentuk poin, di mana poin itu sebagai titik kasus atau titik koordinat yang dalam bentuk geodesi, sedangkan poligonnya itu tidak ada, tetapi poligonnya ada dalam bentuk tiga pola, sedangkan yang polyline-nya itu tidak ada. Untuk yang saran dan masukan yang ketiga, alasan memutuskan
titik pusat kecamatan Wawa dan radius persebarannya ada di Wawa dari tahun 2015 hingga 2019. Kenapa bukan Kelurahan Anawai, Mataiwoi, Banggoya? Pakai referensi atau rujukan yang mana? Ini bisa dilihat di halaman 100 dan 108. Dia di mana di situ tertera jelas bahwa di halaman paragraf pertama halaman 100 penentuan titik pusat dan radius persebaran menggunakan metode sentografi statistik sebagaimana merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Apridianto dan kawan-kawan tahun 2013 dan Lestari dan kawan-kawan tahun 2014 pada jurnal PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa Al Simbel Mawa, di mana hasil riset tersebut tentang fenomena geografi. Jadi saya menggunakan metode ini karena referensi atau rujukan yang saya gunakan itu adalah peneliti sebelumnya, yang di mana mahasiswa-mahasiswa tersebut ini adalah alumni-alumni dari Universitas Negeri Surabaya, dan mereka sudah menerbitkan artikel ini dalam bentuk PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa yang dirisetkan menggunakan metode sentrografi statistik. Ya, saya lanjut ke Bapak Dr. Insinyur Labacho Sudia MSI. Yang pertama terkait penulisan abstrak dan ringkasan abstrak itu harus ringkas paling banyak 250 kata. Ini telah saya perbaiki Pak, nanti boleh dicek di halaman bagian abstrak itu telah saya perbaiki sesuai panduan, itu tidak nyampe 250 kata lagi, sekitar 220. Sudah saya perbaiki. Terus cara penulisan abstrak belum standar. Ini juga sudah saya perbaiki menggunakan atau panduan dari panduan tesis. Terus apakah penulisan daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar dicek. Apakah sudah sesuai panduan penulisan tesis? Silakan dicek ulang. Ini juga sudah saya sesuaikan panduan yang telah ada, itu panduan akademik tahun 2019 yang terupdate atau yang terbaru. Sedangkan rumusan masalah dan tujuan pada NNA dan sentrografi statistiknya sebaiknya menurut saya tidak perlu dicantumkan tahunnya 2015 sampai 2019 karena nanti di metodologinya baru bisa disebut tahunnya. Mohon izin Pak, di halaman 5 itu bisa dicek. Jadi untuk penyebutan atau yang tertuang dalam tahun 2015 hingga 2019 itu sudah tidak saya saya sudah hilangkan. Jadi saya fokuskan ke metode, sehingga untuk rumusan masalah itu yang muncul hanya sebatas rumusannya, tetapi dalam kategori angkanya itu sudah saya hilangkan sesuai di halaman 5. Sedangkan yang selanjutnya harus masukkan di tinjauan pustaka secara konseptual tentang pola sebaran, bentuk menggerombol, acak, dan tersebar merata. Ini juga Pak mohon izin di bab 1 bagian pendahuluan. Ini bisa dicek di halaman 27 sampai 29. Di situ juga konsep atau tinjauan pustaka yang saya gunakan dalam menentukan pola sebaran itu sudah saya masukkan di halaman tersebut. Nanti bisa dicek. Di sini saran dan masukan selanjutnya, saya belum melihat Anda mengaitkan antara pola sebaran dengan karakteristik wilayah geografisnya. Ini juga Pak, mohon izin boleh dicek di halaman 87. Di situ saya sudah menggambarkan karakteristik wilayah yang ada di Kecamatan Uwa-Uwa. Jika nanti mungkin dari hasil apa yang saya buat itu ada yang keliru atau ada yang perlu yang diperbaiki, nanti mohon izin bisa dikoreksi Pak. Terima kasih. Terus coba lihat kesimpulan dan saran. Terlalu panjang untuk diperingkas lagi, langsung to the point saja ini juga halaman 120 itu sudah saya ringkas Pak, yang sebelumnya 2 halaman sudah menjadi 1 halaman dan itu sudah menjadi perbaikan saya di halaman 120, nanti Pak bisa dicek. Terus kesimpulan poin 3 tidak usah menyebutkan kelurahan, langsung to the point juga. Ini juga di halaman 120 Pak, mohon izin boleh dicek, itu sudah saya perbaiki semua. Terus kita masuk di Bapak Profesor Dr. Insinyur Laudesa Barudin MSI. Yang pertama terkait penulisan abstrak dan ringkasan abstrak itu harus ringkas paling banyak 250 kata. Terus polanya harus ada nama saudara, judul, dan sebelumnya. Yang sebelumnya mohon izin Pak Prof, setelah saya mengecek di panduan tesis itu, jadi yang dicantumkan hanya sebatas nama nama peneliti, terus judul,
untuk nama pembimbing kayaknya nanti masuk di artikel, tetapi di panduan itu untuk abstraknya tidak masuk, tetapi dalam artikel insya Allah semua masuk sesuai panduan tesis yang saya baca, yang terbaru. Terus yang kedua, penulisan daftar tabel, daftar lampiran, daftar gambar, apakah sudah sesuai panduan? Ini juga sudah saya sesuaikan dengan panduan yang terbaru. Pendahuluan yang ketiga, pendahuluan satupun tidak ada rujukan atau referensi yang memperkuat statement kita untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Jadi harus menambahkan. Mohon izin Prof, ini juga saya sudah perbaiki. Nanti mungkin boleh dicek di halaman 2 dan 3 terkait dengan masalah latar belakang saya. Di situ sudah saya masukkan berkaitan dengan referensi atau rujukan atau statement yang menguatkan daripada hasil riset saya sehingga sebagai dasar untuk saya melanjutkan penelitian ini. Terus yang selanjutnya, kesimpulan dan saran langsung to the point dan ringkas, tidak usah pakai kata kelurahan. Ini juga sudah saya perbaiki, mohon dicek di halaman 121. Terus gambar-gambar peta pola sebaran seperti yang disarankan Pak Laude Stelle, bagaimana menggambarkan dalam bentuk peta pola sebaran gabungan dari kasus DBD tahun 2015 sampai 2019, apakah mengerombol, tersebar merata, atau acak, bukan peta jumlah tentang ini juga sudah saya perbaiki, Prof. Mohon izin bisa dicek nanti di halaman 90. Jadi saya sudah sesuaikan dengan apa yang menjadi permintaan dan apa yang menjadi masukan daripada penguji. Terus yang terakhir, lampiran-lampiran tidak perlu memasukkan surat penunjukan pembimbing. Ini juga saya sudah hilangkan atau saya sudah tiadakan lagi. Jadi dalam lampiran-lampiran itu hanya sebatas memasukkan tentang data-data para sekunder atau primer yang saya gunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir surat keterangan telah meneliti yang saya masukkan. Tetapi surat dalam penunjukan pembimbing itu sudah saya hilangkan. Yang terakhir pembimbing dua saya Bapak Dr. Ida Usman, SSI MSI. Saran yang beliau yang pertama tentang bambu, kalau memang itu hasil riset rujukannya mana atau dalilnya. Jadi mungkin seperti yang saya paparkan di awal tadi waktu masih di Pak Ramadan Tosepu, perbaikannya dapat dilihat di halaman 77 dan 79. Di situ juga sudah saya perbaiki merujuk daripada penelitian Lestanto dan Aisyah yang sebelumnya sudah melakukan hasil riset tingkat kerentanan wilayah DBD yang menggunakan salah satunya parameter bambu itu sebagai dasar saya untuk penelitian ini. Terus yang kedua, titik pusat dan radius persebaran tahun gabungan. Mengapa pusatnya di luar ini harus ada penjelasan penegas kalau memang hasil analisisnya seperti itu, biar informasinya lebih akurat. Ini juga boleh dicek di halaman 100 dan 108. Ini sudah saya perbaiki sesuai dengan permintaan pembimbing. Yang terakhir, peta pola sebaran kumpulan dari beberapa tahun disimpulkan menjadi satu. Di halaman 90 juga boleh dicek. Jadi di situ sebenarnya sudah saya masukkan sesuai dengan permintaan. Jadi 5 tahun terakhir yang saya masukkan, tetapi untuk penjelasan per tahunnya saya tetap masukkan. Tetapi dalam ruang lingkup skala 5 tahun itu yang paling prioritas dalam penelitian saya ini. Tetapi dalam per tahunnya itu hanya sebatas penjelas saja. Saya pikir itu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dimatikan dulu. Oke. Ya, saya kira itu penjelasan atau presentasi perbaikan nanti bisa kita cek di dalam dokumen apa yang disebutkan tadi tentang kebenarannya, bisa juga dikonfirmasi kembali. Karena ini ujian, maka kebiasaan saya mulai dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini. Iya. Ya, oke. Saya akan mulai, Pak Ida bisa bertanya pertama atau masih ada tamunya?
Nanti berikutnya. Oke, kalau begitu saya mulai dari Pak Ramadan Tosepu, PhD. Silakan Pak Ramadan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Yang kami hormati wabarakatuh. Profesor Sabarudin, yang kami hormati Dr. Labacho, yang kami hormati Dr. Ida Usman, Pak Iswan. Alhamdulillah pada hari ini kita telah melaju untuk seminar tesis. Beberapa pertanyaan kami yang akan kami sampaikan kepada Anda untuk menguji kompetensi yang telah Anda lakukan dan yang telah Anda teliti. Yang pertama, saya seorang yang berkecimpung di kesehatan masyarakat, tentunya merasa senang dengan hasil penelitian ini. Karena dengan hasil penelitian ini kita bisa menggunakan dan menjadikan sebagai salah satu bahan di dalam pencegahan penyakit, terutama untuk DBD. Nah, pertanyaan saya yang pertama, ketika Anda mengambil variabel iklim, apa pentingnya dan pesan apa yang Anda akan sampaikan kepada kami seorang yang berkecimpung di kesehatan masyarakat tentang DBD dengan iklim ini, terutama untuk variabel curah hujan? Ya, bisa dijelaskan? Ya, bisa Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai dengan hasil riset saya bahwa dalam perspektif kita berbicara tentang perspektif informasi geospasial, bahwa berdasarkan tingkat kerentanan wilayah, salah satu curah hujan yang kita gunakan ini adalah salah satu dasar untuk seberapa besar pemicu atau seberapa besar pengaruh daripada curah hujan tersebut dengan melihat fluktuatif curah hujan yang terjadi per bulan. Walaupun seharusnya dalam setiap dalam setiap bulan itu curah hujan ini memiliki peran besar, memiliki peran penting dalam pengaruhnya terjadinya demam berdarah. Yang dimana demam berdarah tersebut ketika curah hujan yang sangat tinggi, maka bisa jadi tidak terinfiltrasinya sebuah hujan masuk ke dalam tanah sehingga terjadinya genangan. Nah, dalam genangan inilah yang kadangkala salah satu dasar bahwa curah hujan itu bisa tempat nyamuk bisa bisa bertempat tinggal atau bisa bertempat tinggal di situ sehingga curah hujan ini memiliki peran untuk bisa terjadinya demam berdarah. Salah satunya nyamuk Aedes aegypti yang kadangkala selalu bertempat tinggal di daerah genangan-genangan yang bersih atau genangan-genangan yang memiliki di sekitar perumahan. Karena dalam perumahan ini biasanya kalau di masyarakat kalau kadangkala terjadi genangan itu biasanya dalam genangan itu memang tidak langsung nyamuknya hinggap di dalam sekitar genangan itu tuh, tetapi ketika genangan itu sudah memiliki waktu sudah 1 minggu atau sampai 2 minggu belum surut, maka itu salah satu potensi terbesar sehingga memicu terjadinya demam berdarah bisa terjadi karena karena debit air yang debit air yang ada di sekitar wilayah perumahan warga. Untuk itu dasar saya untuk mengambil itu karena itu. Dan ini juga sebagai referensi rujukan yang saya gunakan dari Ditjen Kementerian Kesehatan tahun 1988 yang menjadi salah satu dasar parameter untuk menganalisis spasial tingkat kerentanan DBD. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang saya klarifikasi, saya luruskan, yang Anda maksud itu adalah nyamuknya, nyamuk Aedes aegypti, bukan demam berdarah. Demam berdarah itu adalah penyakitnya, ya. Jadi jangan dicampur tadi misalnya genangan itu kan iya. karena Maaf, Pak. ya seperti itu ya. Oke. Iya, Pak. Bagus sekali Anda menjelaskan. Nah, kemudian pertanyaan kedua, dalam rangka untuk pengambilan kebijakan supaya
ini hasil penelitian bisa diterapkan digunakan di area kesehatan masyarakat, baik itu di puskesmas ataupun di dinas kesehatan dalam rangka pengambilan kebijakan. Nah, kebijakan apa yang akan kita ambil dan yang Anda akan sampaikan kepada mereka-mereka tersebut dalam hal ini kepala puskesmas di dinas kesehatan dengan hasil penelitian ini supaya ini bisa digunakan ini. Ya, terima kasih Pak. Saya sangat senang Pak, ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi mohon izin Pak menjawab kenapa saya tergugah Pak, saya termotivasi atau saya terinspirasi mengambil judul ini karena saya kadangkala memiliki teman-teman yang ada di khususnya Dinas Kesehatan Pak Kota Kendari, termasuk di Puskesmas juga wilayah Kecamatan Abeli dan sekitarnya. Banyak teman-teman dari Dinas Kesehatan itu kadangkala memberikan informasi juga, artinya kita sharing-sharing sharing-sharing biasa, mereka memberikan informasi bahwa Pak, kami ini selalu hanya pada saat terjadi kasus DBD di lapangan baru kami turun. Tetapi secara data tingkat kerentanannya atau semacam data spasial atau informasi ke ruangan spasialnya itu kita tidak memiliki. Sehingga kami juga kadang pada saat turun lapangan baru ada tindakan atau ada tindak lanjut. Nah, kebijakan apa yang harus diambil supaya ini bisa menjadi rujukan sebagai referensi Dinas Kesehatan dalam penelitian ini? Yang pertama kali mungkin sebagai saran saya, khususnya di bagian pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan Pak daerah-daerah tingkat kerentanan wilayah bahaya DBD yang tinggi kasusnya atau kasus tinggi, perlu diadakan pengolahan penataan TPS karena dalam dalam penentuan tingkat kerentanan wilayah ini ada beberapa parameter yang harus kita tinjau. Yang pertama itu penataan TPS yang kumuh Pak. Karena saya terus terang kemarin setelah saya turun di lapangan, mayoritas semua TPS-TPS yang ada di sekitar kecamatan Uwa-Uwa itu semua Pak berserahkan. Kalau di dalam sekitar jalan poros itu masih teratur Pak, masih bagus, masih rapi, tetapi sudah masuk di wilayah lorong-lorong kelurahan itu Pak, sudah rata-rata itu asal membuang saja sampahnya warganya. Artinya saya punya bukti fisik, foto dokumentasi, kalau Bapak tidak percaya bisa saya perlihatkan bahwa jadi di sana itu TPS-nya memang tidak Pak, tidak rapi atau kumuh lah istilahnya. Itu yang pertama. Terus harus juga pemerintah mengadakan TPS yang tidak terlalu dekat dengan permukiman. Karena TPS ini Pak, kalau terlalu dekat juga dengan permukiman, ini sebenarnya kalau dikelola dengan baik, insya Allah nanti TPS-nya juga akan tidak bisa bersarang nyamuknya di situ. Tetapi karena posisi salah satunya mayoritas saya lihat, saya tinjau di lapangan itu TPS-nya rata-rata itu dekat dengan permukiman, Pak, sehingga besar kemungkinan memicu potensi terjadinya DBD. Itu yang kedua. Yang ketiga, penataan kandang ternak juga Pak. Di sana mayoritas itu walaupun kita secara penataan kandang ternaknya itu di sana rata-rata yang saya lihat secara langsung itu kebanyakan ada yang kumuh, ada juga yang tidak. Nah, yang perlu kita perbaiki di sini, yang perlu kita tinjau adalah bagi pemerintah mungkin khususnya kandang-kandang ternak yang memiliki potensi yang kumuh itu mungkin bisa diadakan mungkin tinjauan apakah pembersihan dari pihak pemerintah setempat atau dari kelurahan, sehingga kandang-kandang ternak ini tidak memiliki potensi untuk terjadinya demam berdarah karena memang salah satu parameter untuk penentuan tingkat kerentanan DBD itu kandang ternak juga memiliki peran besar untuk bisa terjadinya demam berdarah. Terus yang terakhir, serta pembersihan sungai yang memiliki tumpukan sampah. Nah, setelah saya tinjau juga, mayoritas ini di sekitar bantaran sungainya wilayah Kecamatan Uwa-Uwa itu, saya lihat secara langsung dan saya simak, wah, ini ada beberapa memang sungai-sungainya itu asal warganya juga membuang asal sembarangan. Walaupun kami tahu bahwa sampah ketika dibuang di sekitar bantaran sungai atau di dalam sungai itu tidak terlalu memiliki potensi, tetapi dalam perspektif yang lain bahwa ketika tumpukan sampah itu sudah memiliki banyak sekali di situ, maka ini juga bisa menjadi dasar untuk terjadinya demam berdarah.
Yang terakhir Pak, Cukup, Pak. ini Cukup, ini Pak. khususnya. Cukup, Pak. Iya Cukup. Pak. Pak Iwan. Ya, Iya cukup. Pak. Saya sudah bisa tangkap maksudnya. Ya, yang terakhir, software yang Anda gunakan ini apa? Apakah ArcGIS ataukah Key Quantum? Yang untuk saat ini Pak, saya Quantum pakai GIS. ArcGIS Pak. Saya pakai ArcGIS Pak. QGIS enggak? Bukan Pak, saya pakai ArcGIS. Nah, ini kita klarifikasi dulu di dalam tulisanmu. Yang Anda tuliskan di sini Anda menggunakan software ArcGIS versi 10.3. Nah, ini yang Anda gunakan asli atau bajakan? Kalau yang saya gunakan itu pakai ini Pak, apa namanya? Pakai kode yang sudah di ini Pak, sudah di apa lagi istilahnya? Sudah Maksudnya dinotifikasi. bajakan. Iya, Bajakan. iya Pak. Iya. Nah, jadi begini. Kalau untuk kebutuhan di tesis dan untuk publikasi, jangan Anda tuliskan software ArcGIS. Oh iya Pak. Kecuali kalau Anda memiliki lisensinya. Karena ini bahaya nanti kita kena copyright. Ya, Iya Pak, jadi siap. sebaiknya tuliskan saja QGIS karena dia open access. Nanti ini kita kenal semua ini karena Anda menggunakan software yang tidak, kecuali Anda tuliskan Anda bayar, tuliskan di sini lisensinya nomor berapa lisensinya supaya ketika dipublish itu nanti tulisan itu bisa terlihat oleh para pemilik software ini bahwa itu tidak masalah. Ya itu saran saja ya. Siap, Oke, Pak. baik Ya. dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Demikian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ramadan Tosepu. Berikut Pak. Ya, siap. Oke, silakan Pak Dr. Ida Usman. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua Penguji. Jadi Iswan Labudu ya. Nah kemarin pada seminar hasil penelitian penyasaran masukan yang sudah disampaikan oleh tim penguji, namun semua saran yang disampaikan itu sudah diperbaiki. Itu juga sudah melalui diskusi kami antara Pak Iswan dan saya selaku pembimbing, termasuk Pak Sabah. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Labudu ya. Nah, dari penelitian yang dilakukan ini kira-kira apa kendala yang ditemukan selama melaksanakan penelitian ini? Ya, terima kasih Pak. Ya, boleh dijawab dulu. Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon izin Pak sebelumnya. Jadi kendala-kendala yang saya hadapi di penelitian sebelumnya ini ada beberapa. Mungkin Pak ini secara personal Pak ya. Mungkin kan secara riset, tetapi secara personal itu ketika saya di lapangan itu banyak teguran-teguran dari masyarakat bahwa ini Pak untuk apa ya? Kok ambil titik di sini? Ngapain Pak? Bapak untuk apa itu? Ini fungsinya apa? Apa perannya Pak? Apa manfaatnya? Jadi saya mencoba untuk meyakinkan bahwa penelitian ini Bu salah satu manfaatnya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak karena di wilayah Ibu ini sangat banyak terjadi kasus TBD sehingga kita juga sebagai mahasiswa terpanggil untuk meneliti di sini karena sebagai dasar kita untuk melihat seberapa besar tingkat kerentanan DBD itu terjadi di wilayah Wawa ini. Walaupun sempat kami dilarang, kok jangan ambil titik Pak. Tapi saya yakinkan bahwa ini hanya sebatas untuk penelitian mahasiswa Bu, bukan untuk kepentingan siapa-siapa dan bukan untuk kepentingan saya pribadi, tetapi ini untuk kepentingan orang banyak dan ini menjadi salah satu dasar bahwa saya di sini bukan untuk datang memiliki kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan umum. Itu yang pertama Pak, kendala yang saya hadapi sempat ada teguran yang berbagai macam nada-nada yang saya tidak tidak sangka-sangka dan tidak duga-duga, ternyata memang warganya juga agak sensitif.
Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, mohon izin, pemerintah setempatnya khususnya di kelurahan itu ada juga yang kooperatif dalam memberikan data, ada juga yang tidak kooperatif, Pak. Artinya mereka juga ini, Pak, mungkin hanya data ini yang saya bisa kasih. Padahal sebenarnya data itu ada semua, Pak, di kelurahan masing-masing kecamatan Wawa itu. Tetapi mereka juga kayak masih dalam bentuk introvert, tapi tidak ekstrovert, Pak. Jadi saya juga mengambil opsi lain untuk mencoba langsung ke dinas untuk berkomunikasi dan berinteraksi bagaimana data yang saya butuh ini. Dan alhamdulillah pas masuk di kantor dinas kesehatan, disitulah Pak saya bisa dapat alamat-alamat yang lengkap Pak dari dinas kesehatan Kota Kendari. Karena di wilayah kantor kelurahan itu mereka punya dan ada juga yang tidak punya, tetapi kadangkala juga di puskesmasnya yang wawa dengan Jati Raya kadangkala ada datanya, kadangkala tidak ada, jadi tidak lengkap Pak. Jadi saya kemarin itu mencoba untuk mengambil alternatif lain. Saya coba masuk di kantor-kantor dinasnya, ternyata alhamdulillah dapat solusinya. Yang terakhir Pak, kendala yang saya hadapi terus terang saja dalam penelitian ini saya hanya sebenarnya fokusnya ke apa namanya? Fokusnya ke informasi spasialnya, tetapi tidak masuk dalam kategori vektor atau berbicara tentang endemisnya. Di mana berbicara endemis di sini ruang lingkupnya sudah masuk data-data vektor yang kaitannya sudah masuk dalam ilmu kesehatannya. Tetapi saya di sini hanya meninjau secara substansinya hanya fokus di geografi kesehatan dalam informasi geografi sosial. Mohon maaf Pak, maksudnya informasi kekurangan geospasial, terus dalam bentuk remote sensing, terus juga dengan dalam bentuk analisis spasial. Saya kira itu Pak, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi betul salah satu kendala terberat yang dirasakan oleh Pak Iswan ini adalah tentang ilmu kesehatannya, karena memang beliau ini adalah orang geografi, sehingga jika dia kaitkan dengan pola penyebaran DBD ditinjau dari ilmu kesehatan, beliau ada kendala di situ. Sempatkah komunikasi dengan Pak Ramadan? Enggak. Mohon izin Iswan. Pak, sebatas komunikasi dalam bentuk ini Pak, apa namanya, pada saat setelah seminar saya lihat masukan-masukan saran melalui meeting Zoom Pak, tapi komunikasi intens tidak terlalu terbangun Pak. Mohon maaf. Ya harusnya itu yang dikerjakan, karena ya apapun itu hasilnya adalah prediksi. Kan ini Anda punya data-data yang sudah terjadi. Kemudian untuk memperdalam kajiannya, itu Anda bisa tambahkan dengan ramalannya atau prediksi kejadian ke depan. Tapi itu tidak cukup hanya dengan ilmu geografi nyamuk Aedes aegypti, bagaimana kondisi pengembangan wilayah di sekitar situ, itu banyak hal yang mesti Anda kaji. Jadi nanti di bagian akhir di saran masukan coba itu dibahasakan bagaimana modelnya supaya ada orang yang berminat untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait dengan pola penyebaran Aedes aegypti ditinjau dari ilmu epidemiologinya ditambahkan dengan ilmu sistem informasi geospasial. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, ini kan Anda menganalisis tingkat kerentanan. Sempat enggak jalan-jalan di titik-titik itu, kondisi sekarang bagaimana? Ya. Atau data terkini di wilayah itu? Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon izin Pak menjawab. Sempat Pak, ya jadi kasus yang terakhir yang saya update kemarin itu pada saat turun meneliti, saya tinjau langsung dengan kondisi
di wilayah permukiman warga yang terkena kasus DBD itu ada yang kondisinya sudah posisi, saya tinjau dari sisi personalnya dulu Pak. Jadi yang pertama itu warganya ada yang meninggal Pak. Jadi dari 32 kasus yang terjadi di tahun 2020 itu yang terupdate pada saat saya turun di lapangan, itu ada sekitar 10 orang atau 8 orang itu Pak yang meninggal dari 32 kasus yang terjadi di wilayah Kecamatan Wawa itu. Jadi saya tinjau langsung dan saya ambil titiknya di situ, dan memang kondisi karakter wilayahnya itu Pak, memang di situ yang pertama ini memang dekat dengan sungai Pak, itu rumahnya, itu yang pertama. Yang kedua juga dia dekat dengan TPS Pak, rumahnya. Dekat dengan TPS, tapi tidak semua dari 32 kasus ini berdekatan dengan TPS, berdekatan dengan kandang ternak, tetapi sekitar 8 rumah itu 8 korban kasus DBD itu memang kondisi wilayah karakteristiknya di situ memang semua yang di parameter ini berdekatan Pak. Misalnya salah satunya TPS, terus sungai dengan kandang ternak Pak. Itu yang paling menonjol dari 8 orang. Ya, betul Pak. Tanaman bambu juga itu, tapi dia di sekitar wilayah agak 100 meteran Pak dari rumah permukiman warga. Ya Pak, mohon itu Pak, terima kasih. Ya, terakhir. Nah, terakhir ya. Ini kan penelitian serupa sudah banyak yang kerjakan. Penelitian-penelitian yang memanfaatkan informasi geospasial. Karena ini tesis ya, karena harus ada perbedaan sedikit dengan skripsi. Di tesis itu harus ada sesuatu yang menurut orang itu baru dibanding dengan metode-metode atau penelitian sebelumnya. Nah, apa kebaruan dari penelitian ini yang bisa ditonjolkan? Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon izin menjawab Pak. Jadi saya terus terang Pak, sebelum saya melakukan riset ini, saya mencoba dulu untuk masuk mencari jurnal-jurnal Pak, atau artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah pola sebaran, masalah tingkat kerentanan, dan saya menemukan dari semua artikel-artikel khususnya di wilayah Kota Kendari ini Pak yang sudah melakukan riset tentang itu masih bukan sangat minim kayaknya Pak, masih belum ada yang menentukan tentang titik pusatnya Pak menggunakan sentrografi statistik ini. Yang saya tahu persis bahwa di dalam metode sentrografi statistik ini itu ada 2 yang saya temukan, itu jurnalnya di Kementerian di Simbel Mawa, itu PKM mahasiswa UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Yang 2 itu yang menjadi landasan dasar fondasi saya untuk melakukan penelitian tentang titik pusat dan radius persebarannya menggunakan sentrografi statistik. Secara keilmuan geografi ini dia masuk dalam kategori disiplin ilmu geografi dalam metode sentrografi statistik. Jadi dari semua tingkat kerentanan wilayah yang saya baca artikelnya, itu mayoritas hanya menentukan pola sebaran dan tingkat kerentanannya. Tetapi dari sisi penentuan titik pusat, metode sentrografi statistik itu masih sangat kurang Pak, atau sangat boleh saya katakan masih jarang dijumpai Pak. Jadi mungkin boleh dicek, boleh dimasukkan di di Google Scholar atau dicek, itu metode sentrografi statistik masih sangat minim, masih sangat kurang digunakan. Walaupun saya kadang-kala juga meninjau di universitas-universitas lain, saya coba masuk artikelnya, saya coba cari, itu juga jarang Pak dilakukan menggunakan metode sentrografi statistik. Artinya ini masih sangat minim, masih sangat kurang Pak. Itu yang menjadi kebaruan daripada tesis saya. Sementara di tingkat kerentanan itu menggunakan metode ini, parameter ini sudah banyak Pak. Dan pola sebaran juga metode pakai apa, NNA dan seterusnya itu sudah banyak. Tetapi dari sisi sentrografi statistik yang paling sangat terbaru yang saya sudah jumpai, saya coba cari, memang hanya itu yang masih kurang atau belum jarang dipakai Pak. Saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi menurut Iswan itu sesuatu yang baru. Nah, kalau bisa disampaikan di dalam dokumen, di dalam draftnya, entah mungkin di saran, jadi misalnya di saran ya,
Anda bisa bercerita dulu kelebihan sentrografis statistik, kemudian Anda bisa menyarankan untuk penelitian yang serupa, mungkin bisa dikembangkan lagi metode ini di bagian terakhir itu, supaya terlihat bahwa ini ternyata sesuatu yang baru untuk penelitian yang serupa. Ya, saya kira Pak Ketua, saya cuma itu saja yang bisa saya tanyakan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Ida Usman. Berikut saya persilakan Pak Profesor Laude Saparudin. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji yang saya hormati dan saudara Iswan ini yang sudah sampai pada ujian akhir ya. Dari judul penelitian ini saudara ingin melihat mengenai 3 hal ya, persebaran, titik pusat, dan tingkat kerentanan. Saya kira saya setuju dengan Pak Dr. Ida bahwa sejak awal sebetulnya kita mengarahkan saudara itu bukan untuk mengutak-atik mengenai nyamuk Aedes sebagai vektor DBD ini. Karena antara saudara dan kami sebagai pembimbing, salah satu pun tidak memahami mengenai substansi mengenai DBD itu sendiri. Ya. Jadi saya kira intinya itulah hanya masalah persebaran seperti apa itu yang perlu ditunjukkan. Kemudian tadi pola-pola sebarannya. Bicara persebaran kan berarti ini bicara mengenai sifat-sifat suatu wilayah ya. Karena Anda melakukan penelitian pada Kecamatan Wawa ini, saya kira tadi alasannya sudah, karena dari Kota Kendari lah, Kecamatan Wawa ini merupakan kecamatan yang paling tinggi kasusnya DBD. Saya melihat beberapa sifat yang saya angkat dalam tesis ini adalah salah satunya adalah jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk. Saudara melakukan penelitian untuk kasus 2015-2019, tetapi dalam pembahasan saudara mengambil jumlah penduduk tahun 2020. Apa kira-kira relevansinya itu? Kasusnya tahun 15-19, jumlah penduduknya tahun 2020. Ya, terima kasih Prof. Mohon izin menjawab. Yang pertama, kenapa saya mengambil data kasus tahun 2015 hingga 2019? Karena itu yang pertama yang saya ingin lihat adalah bagaimana pola persebaran yang terjadi di wilayah Kecamatan Uwa-Uwa ini. Apakah dalam bentuk acakkah dia, ataukah tersebar merata, atau dia menggerombol. Dari sisi NNA-nya atau Network Nexus Analysis itu saya ingin melihat pola sebarannya seperti apa, dan yang kedua bagaimana titik pusat dan radius persebarannya khusus untuk tahun 2015 dan 2000 sampai 2019. Bukan itu. Kenapa menggunakan? Dengar saya dulu. Ya. Kenapa menggunakan data jumlah penduduk tahun 2020? Kan penelitian 2015, 2019. Kenapa datanya jumlah penduduk tahun 2020? Ada hubungannya nggak itu? Mohon izin Prof. Jadi kemarin itu waktu saya meneliti ini, saya mengambil data yang terbarunya khusus untuk yang penentuan tingkat kerentanan wilayahnya itu, saya mengambil pakai jumlah kasus jumlah penduduk tahun 2020 yang terbaru. Sementara untuk data penentuan pola sebaran dan radius dan titik pusatnya itu hanya terfokus untuk kasus saja, Prof. Tetapi kalau untuk penentuan tingkat kerentanan wilayahnya, saya harus ambil yang data terbaru atau yang terupdate, sehingga kita bisa mengetahui data ini secara valid, secara valid, karena saya ingin menganalisisnya secara data yang terbaru, bukan data yang sebelumnya. Tunggu dulu. Apakah itu kerentanan terjadi pada saat bersamaan dengan kondisi jumlah penduduk, atau kerentanan itu terjadi pada saat setelah kejadian, begitu? Kejadian DBD ini? Kalau dalam parameter jumlah penduduk itu sendiri, kenapa jumlah penduduk itu sangat
berperan besar atau memiliki potensi atau memiliki peran dalam penentuan tingkat kerentanan wilayah. Di dalam salah satu referensi yang saya baca, jika jumlah penduduknya sudah melebihi dari kapasitas 8.000 lebih, maka itu potensi dalam pemicu terjadinya Bukan itu maksud saya. Ya, Prof. Bukan itu maksud saya, Iswan ya. Ya. Apakah yang maksudnya kerentanan itu adalah kondisi jumlah penduduk pada saat terjadi kejadian penyakit itu atau Ya, Prof. setelah kejadian penyakit? Kondisi, Prof. Kondisi pada saat sebelum terjadi, ya, sebelum kejadian. Ya, kejadian penelitian kan tahun 15-19. Ya. Kenapa jumlah penduduknya diambil tahun 2020? Kenapa bukan tahun 2015 sampai 2019? Apakah tahun 2020 ini merupakan prediksi seperti yang disarankan oleh Pak Dr. Ida Usman tadi? Ya, betul, Prof. Itu prediksi, Prof. Mohon izin, Prof. Ya, sebelum prediksi kan kita harus mengetahui dulu kerentanan pada saat situasi awalnya, existingnya itu, ya. Jadi, nah ini harus diperbaiki. Kemudian saya melihat dari hasil penelitian saudara ini yang menjadi titik pusat itu adalah Kecamatan Wawa ya, Kelurahan Wawa. Ya, Prof. Pertanyaan saya, apakah dari aspek jumlah penduduk ini kaitannya dengan apa namanya kerentanan itu, apakah jumlah penduduknya atau kepadatan penduduknya? Ya, mohon izin, Prof. Ya, silakan. Jadi yang pertama dulu yang ingin saya ini mungkin saya yang keliru nanti mungkin bisa diluruskan, Prof. Yang pertama itu dalam penelitian saya ini yang saya fokuskan adalah untuk penentuan titik pusat radius persebarannya itu saya hanya menggunakan kasus-kasus yang terjadi di tahun 2015 sampai tahun 2019. Sementara untuk posisi tingkat kerentanan wilayah demam berdarah sebagai yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ida Usman tadi itu sebagai prediksi atau ramalan. Jadi parameternya itu yang 8 parameter tadi, ada yang curah hujan, terus parameter kandang ternak, keberadaan kandang ternak, keberadaan tanaman bambu. Bukan. Dengar dulu saya. Saya tanyakan itu hanya masalah jumlah penduduk. Saya tidak tanya mengenai curah hujan. Dari aspek jumlah penduduk, apakah yang terpenting itu jumlah penduduk, jumlah manusianya, atau kepadatan manusia pada suatu wilayah? Kepadatannya, Prof. Kepadatan masyarakatnya. Kepadatannya. Kalau kepadatannya, bagaimana cara menghitung kepadatan kira-kira? Dari 4 kelurahan itu yang saudara teliti, mana yang lebih padat? Nah, ini kan S2 ini perlu analisis ya. Jadi tidak hanya pernyataan begitu ya. Harus ada analisisnya. Data-data yang kita amati itu dianalisis. Dari 4 wilayah kelurahan ini, mana yang terpadat penduduknya? Sehingga menurut saya ya Kelurahan Wawa itu tidak benar sebagai titik pusat. Dan kalau semua aspek atau sifat-sifat wilayah itu dimasukkan, kan berarti memang harus dilakukan scoring ya. Mulai dari kepadatan, pemukiman, jarak, tanaman bambu tadi, peternakan. Nah, saya hanya tanyakan jumlah penduduk ini. Mana yang lebih padat penduduknya dari 4 kelurahan ini? Karena saudara tidak analisis di sini nih. Jadi yang paling tinggi kepadatan penduduk itu adalah mata IWOI. Ya. Per kilometer persegi dia ditempati oleh 9.000 jiwa.
Kalau wabah hanya 2.000 jiwa. Kalau menurut saya, kalau hanya 2.000 jiwa per kilometer itu ya dibandingkan yang 9.000, ini berbahaya ini kan sebetulnya mata iwo ini. Jadi bayangkan 1 kilometer persegi itu dihuni oleh 9.000 jiwa. Kelurahan Wawa hanya 2.000 jiwa. Sehingga menurut saya tidak cukup untuk kita jadikan sebagai titik ya. Kalau saya tidak mengerti masalah persebaran itu. Ya itu kira-kira. Kemudian persentase-persentase yang saudara cantumkan di sini, misalnya pada halaman berapa ini? Mohon izin, Prof. Silakan. Mohon ya, untuk yang tadi masalah kepadatan penduduk, Prof, mungkin boleh dicek di halaman 66. Di situ tertera sangat jelas bahwa kepadatan penduduk yang terbanyak adalah Kelurahan Wawa, Prof. Jumlahnya 9.012 jiwa. Itu bisa dilihat di halaman 66. Kepadatan penduduk yang terbanyak adalah kepadatan penduduknya itu adalah 9.012 jiwa, Prof. Dari semua kelurahan sudah Wawa yang tertinggi, Prof. Bisa dilihat. Itu kepadatan itu maksudnya? Apa? Iya, Prof. Itu ya, kepadatan. Tunggu dulu, apa itu kepadatan? Apa ini maksudnya kepadatan? Kepadatan itu menurut saya di mana jumlah penduduknya semakin banyak, maka itu semakin padat. Harus belajar dulu kamu. Belajar dulu kepadatan ya. Beda jumlah penduduk yang kepadatan penduduk. Apalagi saudara ini kan sebagai orang geografi ya. Kepadatan itu adalah jumlah dibagi dengan luas wilayah kepadatan. Kalau 9.012 ini jumlah penduduk. Dan itu persentasenya juga bukan 28,33. Persentasenya adalah 27,8. Jadi ini ya makanya itu pada saat konsultasi saya selalu hanya memberikan 1 lembar saja. Maksud saya itu, saya dengan Dr. Ida Usman tidak perlu membuka semua halaman ya, hanya kasih contoh aja begitu ya. Jadi maksud saudara kepadatan penduduk itu 9.012 itu keliru ya, keliru. Kepadatan adalah jumlah per luas. Jumlah per luas. Sehingga Wawa itu hanya per kilometer persegi hanya dihuni 2.000 orang. Sedangkan Mataiwoi karena luasannya hanya Mataiwoi itu hanya 97 hektar, maka dia per kilometer perseginya dihuni oleh 9.000 orang. Sehingga kalau ada kasus DBD satu saja ini cepat menyebar, ya. Saking pendekatannya rumah ini. Saya mungkin tidak terlalu mengerti mengenai perpindahan vektor AIDS itu ke rumah-rumah, tapi saya kira Pak Dr. Ramadan yang mungkin bisa menambahkan. Pak Ramadan, mulai. Siap. Saya minta bantuan ini kira-kira ya. Faktor yang mempengaruhi vektor atau kejadian penyakit DBD ini, apakah jumlah penduduk atau kepadatan penduduknya yang sangat menentukan? Kepadatan penduduk, Prof. Kepadatan ya? Iya. Jadi kalau kepadatan berarti Mataiwoi itu harusnya menjadi titik. Harus menjadi titik, Prof. Ya. Jadi ya, Saudara Ivan, ini harus dikoreksi lagi ya. Kemudian selanjutnya, nah ini pertanyaan sesuai bidang saya ini mengenai curah hujan ya. Karena kan tadi sebetulnya sudah ditanyakan oleh Pak Dr. Ramadan, kenapa curah hujan begitu ya? Karena saudara menjawab bahwa kalau curah hujan itu akan menimbulkan genang-genangan. Bukankah curah hujan juga ini bisa memicu perubahan iklim mikro, misalnya terjadi perubahan kelembaban, temperatur, sehingga itu menjadi kondisi yang sangat favorable untuk
nyamuk Aedes ini untuk menyebabkan demam berdarah. Bagaimana jawaban Iswan? Ya, terima kasih Prof atas waktunya. Mohon izin nanti kalau keliru bisa diluruskan. Jadi sesuai pemahaman saya bahwa untuk curah hujan itu yang pertama adalah kenapa saya mengambil salah satu parameternya, kenapa tidak ada bicara kelembaban, tidak berbicara suhu dan seterusnya. Itu kecuali sudah kita fokus ke berbicara endemisnya, artinya kita meninjau curah hujannya sudah secara per bulan atau per hari. Jadi dikaitkanlah dengan pada saat terjadi hujan di hari itu bagaimana suhu kelembabannya, bagaimana bagaimana suhunya dan seterusnya. Tetapi kalau hanya saya meninjau secara umum untuk tingkat kerentanan saja, itu hanya fokus menganalisis data curah hujannya itu hanya cukup per tahun. Karena dalam rujukan atau referensi yang saya baca itu rata-rata mayoritas untuk penentuan curah hujannya itu diakumulasi dari 5 tahun terakhir atau 6 tahun terakhir. Baik. Baik, ya, berarti sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Idaswan tadi ya. Ya, Prof. Pembahasan saudara ini hanya sebatas perakiran saja begitu. Iya, Prof. Tidak berdasarkan data ya. Karena kalau berdasarkan data, bagaimana caranya membedakan curah hujan untuk Anawai, Bonggoea, Mataiwoi, Wawua? Kan sulit itu dibedakan karena stasiun curah hujan juga ya cuma satu. Ya, betul. Jadi parameter curah hujan itu bisa dijadikan sebagai dasar kalau untuk menganalisis wilayah yang luas, ya misalnya Konawe Utara dibandingkan yang Kota Kendari, ya bisa. Tapi kalau saya sebenarnya dari awal itu ingin di 4 kelurahan ini itu bisa menjadi faktor adalah unsur yang bisa diukur. Misalnya suhu sama kelembaban itu kan bisa diukur itu. Berbeda. Tapi karena yang sudah selesai penelitian, mungkin bisa dijadikan sebagai saran untuk penelitian lebih lanjut bahwa untuk mengetahui persebaran atau titik pusat dari DBD ini, untuk wilayah yang luas itu bisa menggunakan data curah hujan, tapi kalau untuk wilayah sempit harus tetap menggunakan data-data yang bisa diukur ya, bisa diukur. Karena curah hujan di sini ya sama. Pasti saudara mengambil data curah hujan dari stasiun mana ini? Stasiun. Mohon izin Prof, dari stasiun BMKG Maritim Prof. Ya kan sama, kondisinya kan sama tuh. Untuk wilayah Anawai sama curah hujannya, tidak beda itu. Yang berbeda itu nanti harusnya temperatur atau suhu dan kelembaban, dan itu harus diukur, bisa diukur ya. Yang terakhir, di kesimpulan saya kira saya masih belum terlalu puas dengan kesimpulan ini. Dijawablah permasalahan yang saudara ajukan di awal itu ya. Kan hanya ada 3 itu, ada persebarannya di mana saja, atau modelnya seperti apa tadi, ya bergerombol ke atau seperti apa, kemudian titik pusatnya di mana, dan tingkat kerentanan wilayah itu seperti apa, rentan, tidak rentan. Jadi kesimpulan 2 ini tidak usah lagi mengulang pembahasan pada koordinat X, apa maksudnya X 11,8 itu tidak perlu, itu kan di pembahasan. Ya saya kira itu, karena ini adalah tesis, betul-betul ini harus ada informasi penting ya, yang bisa dijadikan untuk ya minimal informasi awal untuk bisa menyehatkan masyarakat, khususnya di lokasi penelitian saudara. Saya kira itu dari saya Pak Ketua yang bisa saya berikan, mudah-mudahan hasil penelitian ini menjadi salah satu informasi untuk bisa mengkaji lebih jauh tentang persebaran mengenai DBD di Kota Kendari khususnya. Demikian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Profesor Laude Sabarudin sudah memberikan pertanyaan dan juga saran. Sambil menunggu Pak Restele mungkin akan masuk,
mungkin saya yang akan bertanya dulu ya, Iswan ya, yang akan menguji. Ya, Oke. siap, Pak. Kalau saya coba memahami penelitian saudara ini di frame berpikir saya ya, kaitannya dengan geografi, bagaimana keterkaitan antara sebaran kasus DBD itu kaitannya dengan karakteristik bumi. Itu geografi ya. Karakteristik bumi itu bisa merupakan faktor lingkungan ya, termasuk iklim, kemudian topografi, kemudian ketinggian tempat, apa semua. Itu karakteristik bumi yang mempengaruhi pola sebaran itu. Ya, tadi saya mungkin akan menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Laude Sabarudin berkaitan dengan curah hujan. Saya mau tanyakan Iswan, ini kan penentuan pola sebaran ini kan berdasarkan data kasus DBD ya, betul begitu? Ya, Prof. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Berdasarkan kasus DBD. Itu tidak salah, itu sudah mengusul Prof itu. Ya. Amin. Tidak salah, Prof. Amin, amin. Doa ya. Amin, Pak. Amin. Amin. Ya. Amin. Jadi ini data tahunan kasus DBD-nya atau data bulanan? Mohon izin, Pak. Itu data tahunan, Pak. Data tahunan, oke. Ya. Sebenarnya kalau you dapat data bulanan, ini bisa dikaitkan dengan curah hujan. Jadi bisa saja ini titik sebaran DBD ini per bulan ini bisa bergeser berdasarkan kondisi curah hujan. Bisa saja begitu karena kita tidak punya datanya. Itu mungkin you bisa sarankan untuk penelitian selanjutnya. Bagaimana kalau kita mau melihat pengaruh curah hujan misalnya, kan data curah hujan bulanan kita punya, ya. Oke, karena keterbatasan station sehingga data spasial curah hujan itu untuk skala detail itu nggak bisa kita wujudkan karena kita hanya punya satu stasiun hujan misalnya. Tapi bulanan mungkin bisa kita kaitkan dengan kelembaban, dengan curah hujan, dengan temperatur. Itu bisa dugaan saya, hipotesa saya, itu bisa bergeser itu titik pusat DBD itu. Nah, seperti itu ya. Itu kalau bicara faktor alam. Nah, tadi kan saudara berbicara faktor non alam seperti sampah. Bagaimana keterkaitan antara sebaran DBD itu dengan faktor itu sampah misalnya, itu kan berkaitan dengan perilaku manusia. Bagaimana keterkaitannya itu menurut saudara? Ya, terima kasih Pak. Mohon izin menjawab. Jadi sesuai dengan apa yang saya pahami Pak. Mohon maaf jika keliru, mungkin bisa diluruskan Pak. Jadi yang pertama, salah satunya mungkin sampah ya. Kenapa dia sangat besar kaitannya atau memiliki peran penting dalam terjadinya kerentanan wilayah DBD ini? Karena dalam rujukan referensi yang saya baca, itu yang pertama adalah di mana ketika permukiman warga dan wilayah atau daerah yang memiliki tong sampah sangat dekat dengan permukiman, maka peran untuk terjadinya peran terjadinya kasus DBD itu bisa saja terjadi karena ramalan-ramalan dalam ramalan-ramalan dalam permukiman yang dekat dengan kasus DBD dengan tong sampah itu memiliki peran karena tong sampah ini salah satu tempat atau salah satu media atau wadah tempat bertempat tinggal nyamuk. Walaupun mungkin tidak semua jenis nyamuk itu bertempat tinggal di sana, tetapi dalam perspektif informasi ke ruangan geospasialnya bahwa informasi yang bisa kita terima ketika permukiman sangat dekat dengan tong sampah dan itu berserakan dan tidak teratur secara baik, maka itu memiliki potensi atau memicu terjadinya kasus DBD baru. Karena di dalam referensi yang saya baca itu seperti itu, Pak. Mohon izin jika keliru mungkin bisa diluruskan. Terima kasih, Pak.
Oke. Sebenarnya pernyataan itu menurut saya masih belum terlalu connect begitu, karena kalau nggak salah Pak Pak Dr. Ramadan Tosepu sudah pernah menjelaskan bahwa sebenarnya tempat tinggal daripada nyamuk ini itu di tempat yang bersih. Nah, sebenarnya makanya saya tanyakan, karena menurut saya agak kontradiktif. Ya, kalau nyamuk yang mengisap darah itu, yang banyak mengisap darah, mungkin tinggalnya di tempat-tempat sampah begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mesti ada penjelasan akademik kenapa sampah itu punya korelasi positif, berkorelasi positif dengan jumlah kasus. Nah, sekarang keterkaitan tadi antara pola sebaran. Pola sebaran ini kan dipengaruhi oleh karakteristik bumi. Betul, toh? Nah, karakteristik bumi yang salah satunya mungkin yang bisa secara akademik kita terima adalah topografi misalnya. Ya. Daerah-daerah dengan topografi datar itu cenderung akan banyak genangan di situ secara hidrologis ya. Kemudian tentunya kalau dia daerah genangan punya potensi kelembaban yang lebih tinggi, begitu ya. Nah, itu saudara harus bisa menjelaskan itu, keterkaitan pola sebaran ini. Seperti itu. Jadi ini berkaitan betul. Jadi ini penelitian yang menurut saya ini sangat sangat baik kita bisa ungkapkan ini, sehingga tentunya apa yang disarankan Pak Dr. Ramadan tadi, itu kebijakan apa yang harus diambil berdasarkan hasil penelitian ini sangat sangat penting. Misalnya genangan-genangan ternyata ada hubungannya dengan kasus DBD misalnya. Itu kan berarti kebijakannya adalah mengurangi genangan ya, membuat saluran drainase secara potensial bisa jadi tempat berkembangnya nyamuk. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini kan saudara menganalisis titik pusat ya, titik pusat yang tadi mungkin menurut saudara titik pusatnya itu kan di mana, di Kelurahan Wawua ya? Ya, Kelurahan Wawua, Pak. Ya, tapi kalau informasi dari Pak Profesor Sabarudin dan Pak Dr. Ramadan Tosepu tadi, ternyata yang mempengaruhi itu bukan jumlah penduduk, tapi kepadatan penduduk. Ya, jadi menurut saya, bagaimana itu analisisnya? Kenapa sehingga saudara memutuskan bahwa titik pusat perkembangan DBD itu ada di Kelurahan Wawua? Ya, Coba jelaskan. mohon izin Pak jawab. Begini Pak, mungkin saya cerita di awal dulu biar saya mungkin yang kalau misalnya saya yang keliru Pak mohon diluruskan Pak. Ya, mohon izin. Terima kasih. Jadi sebenarnya dalam penelitian saya ini Pak kan ada 3 yang saya teliti Pak. Ada pola sebaran, ada titik pusat dan radius, dan yang terakhir itu adalah tingkat kerentanan. Nah, untuk penentuan pola sebaran dan titik pusatnya itu Pak, kita hanya menganalisis titik-titik yang telah terjadi. Sehingga untuk penentuan titik pusatnya itu tidak memfokuskan ke tingkat kerentanannya. Sementara tingkat kerentanannya itu dia fokus di 8 parameter itu. Yang pertama mungkin parameter keberadaan tanaman bambu, keberadaan sampah, keberadaan kandang ternak, terus curah hujan, terus kepadatan permukiman, dan seterusnya. Sementara untuk penentuan titik pusatnya itu Pak yang dianalisis hanya adalah titik-titik kasus yang 5 tahun terakhir untuk penentuan titik pusatnya dan radiusnya. Sedangkan untuk pola sebarannya pun juga sama. Jadi yang kami analisis itu menggunakan metode NNA. Itu yang dianalisis adalah titik-titik pusat, titik-titik yang terjadi 5 tahun terakhir, titik-titik kasus DBD. Tetapi tidak terfokus ke tingkat kerentanannya.
Sedangkan untuk penentuan tingkat kerentanannya dia fokus di penentuan 8 parameter tadi, salah satunya kepadatan permukiman. Ya, kepadatan penduduk juga Pak, sorry. Dengan kepadatan penduduk. Jadi kalau untuk penentuan titik pusatnya itu dia yang dianalisis bukan berbicara kepadatan permukiman atau kepadatan penduduk, yang dianalisis adalah titik-titik kasus terjadi yang 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk yang pola sebarannya juga sama Pak, yang dianalisis menggunakan metode NNA itu adalah 5 tahun kasus yang terjadi yang dianalisis. Sedangkan untuk tingkat kerentanannya menggunakan 8 parameter tadi Pak. Mulai dari parameter curah hujan, parameter kepadatan permukiman, kepadatan penduduk, keberadaan kandang ternak, bambu dan TPS, dan jarak terbang nyamuk, Pak. Oke. Kalau begitu, apa itu artinya Jumlah. titik pusat itu? Apakah dia paling banyak kasus atau apa? Jadi kalau menggunakan metode yang saya gunakan ini, Pak, metode sentrografi statistik ini, jadi dari 5 tahun terakhir itu kasus-kasusnya yang sesuai alamat yang seperti ada di lampiran Pak, bisa dicek. Jadi saya menganalisis dulu, jadi semua yang terjadi di wilayah Kecamatan Uwa-Uwa selama 5 tahun terakhir itu Pak, 5 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai 2019, kita analisis dia punya titik kasusnya atau titik koordinatnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Uwa-Uwa itu. Sehingga kita menghasilkan titik pusatnya itu berdasarkan kasus 5 tahun terakhir itu Pak yang dianalisis. Bukan berdasarkan 8 parameter tadi. Itu dia beda lagi kalau untuk 8 parameternya untuk penentuan tingkat kerentanannya Pak. Kalau itu. Jadi Sedangkan penelitianmu begini Iswan. Ya, Prof. Dari 3 variabel yang kamu amati itu harusnya aspek-aspek yang teliti harus sama mempengaruhi 3 variabel itu. Jangan masing-masing variabel aspeknya lain. Jadi kalau misalnya tadi jumlah penduduk tidak mempengaruhi titik pusat, hanya tidak mempengaruhi titik pusat, hanya kerentanan saja, Prof. Jadi pusing kita kalau begitu. Ya, saya kira begitu istilahnya. Kalau di analisis wilayah itu ada menentukan titik pusat pertumbuhan menggunakan metode angka konik istilahnya, angka konik ya. Nah itu adalah lokasi atau tempat atau wilayah yang mempunyai angka konik paling rendah. Paling rendah itu artinya dia kemana-mana gampang begitu, ya, jalurnya gampang, seperti itu. Apakah seperti itu maksud daripada titik pusat? Ya, mohon izin Prof, tadi kurang dengar soalnya jaringan kurang bagus tadi Prof. Oh iya, sebenarnya di pikiran saya yang dimaksud titik pusat itu adalah titik yang menunjukkan banyaknya kasus. Bukan titik pusat wilayah. Kalau titik pusat wilayah sudah betul yang kau bilang itu. Tapi kalau menurut saya yang dimaksud titik pusat itu adalah titik yang paling banyak kasusnya. Berdasarkan data tentunya, berdasarkan data empiris yang ada. Nah, seperti itu. Apakah seperti itu maksudnya? Ya, betul, Prof. Betul, Pak. Sudah seperti itu, Pak. Oke. Berarti jumlah kasus di titik pusatnya tadi Uwa-Uwa, kelurahan Uwa-Uwa ya. Lagian ini kan sebenarnya bukan begitu toh? Ya, Pak. Apalagi ini kan prosesnya adalah proses sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, ya.
kondisi alam, curah hujan, topografi, apa semuanya. Ini semua kan tidak ada hubungannya dengan batas administrasi seharusnya. IU harus jelaskan itu, ya. Sehingga ketika menyebut kelurahan Buah-Buah sebenarnya tidak terlalu valid. IU bilang titik pusat itu di kelurahan Buah-Buah, itu memang poinnya itu ada di kelurahan Buah-Buah. Tapi kelurahan Buah-Buah itu kan ada luasnya, ada jumlah penduduknya. Nah, seperti itu. Sehingga ketika ditanya tadi yang mempengaruhi apakah jumlah penduduk atau kepadatan penduduk, itu tidak connect ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang IU masuk titik pusat ini adalah poin, bukan area, ya. Tidak mewakili luasan tertentu. Nah, seperti itu. Hanya prediksi seperti yang disampaikan Dr. Ida Usman tadi. Ya. Jadi mesti ada landasan logiknya begitu. Jadi penelitian yang menggunakan tidak administrasi urusan dengan kabupaten lain. Jadi faktor alamnya itu pasti dia match dengan administrasinya. Begitu. Jadi tolong itu analisis tentang penentuan titik pusat itu coba dilihat data empirisnya. Berapa jumlah kasus yang saudara nyatakan sebagai titik pusat? Yang non titik pusat itu kalau bisa ada data tentang jumlah kasus masing-masing titik itu. Untuk bisa menjudge bahwa ternyata yang dimaksud pusat ini semakin dekat dengan pusat semakin banyak kasus misalnya. Seperti itu. Dan sebaliknya tentunya. Ya, Pak. Semakin jauh semakin kurang kasusnya. Nah, mungkin itu. Karena urusan ini tidak ada kaitannya dengan batas kelurahan. Jangan-jangan biangnya ini ada di kecamatan lain, tapi berdekatan dengan kelurahan Buah-Buah. Bisa saja begitu. Karena IU tidak menganalisis kecamatan lain. IU hanya fokus di kecamatan Buah-Buah. Jangan sampai biangnya ini ada di kecamatan Kadia, tapi kecamatan Kadia di kelurahan mana yang berdekatan dengan kelurahan Buah-Buah. Bisa saja di situ masalahnya. Karena IU tidak analisis, maka terkungkung pada batas administrasi yang belum tentu bisa match dengan karakteristik alam tadi, dengan karakteristik bumi. Begitu. Ya? Ya, Pak. Oke, kemudian apa yang saudara coba jelaskan dulu? Mohon izin Pak, ini putus-putus Pak. Ya, halo Pak. Iswan? Ya Pak, halo. Ya, coba bagian terakhir itu adalah kerentanan ya. Coba jelaskan Pak. Apa itu kerentanan. Nanti yuk giring ke kerentanan terhadap DBD itu. Apa itu kerentanan? Jadi kerentanan itu kerentanan? Kerentanan itu Pak adalah suatu kondisi atau karakteristik geografis di suatu wilayah untuk jangka waktu yang mengurangi atau kemampuan masyarakat tersebut mencegah, meredam atau mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu akibat pengaruh dari adanya ancaman atau bencana yang memiliki potensi yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan tingkat kerentanan wilayah, di mana di masing-masing kondisi karakteristik di masing-masing kelurahan itu berbeda-beda, yang di mana dalam setiap kelurahan itu kondisinya itu ada yang memiliki posisi keberadaan sungai, ada juga yang tidak. Ada juga yang memiliki posisi TPS yang terbanyak atau tempat pembuangan sampah yang terbanyak, dan ada juga yang tidak. Tetapi
Dari semua kondisi karakteristik itu kita bisa menganalisisnya dengan menggunakan pembobotan dan penskoringannya untuk menganalisis spasialnya, sehingga kondisi karakteristiknya dalam bentuk informasi ke ruangan geospasial itu bisa terdeteksi atau kelihatan menggunakan peta tingkat kerentanan wilayah dalam masing-masing kaitannya di parameter 8, di 8 parameter tersebut. Ya, terima kasih. Berdasarkan hasil analisis tingkat. Ya, oke. Saudara kan memetakan tingkat kerentanan ya. Tingkat kerentanan DBD di Kecamatan Buah-Buah. Iu petakan toh? Ya, betul, Pak. Ya, ada berapa tingkatan kerentanan di DBD kerentanan di Kecamatan? Ya, mohon izin Pak, kerentanan yang saya analisis itu ada 3, Pak. Yang pertama itu tidak rentan, itu atau persentasenya 66,23%, sedangkan rentan sedang itu 32,66%, dan yang terakhir itu sangat rentan itu 1,10%, yang dimana dalam satu wilayah Kecamatan Wawa ini terdistribusi secara merata di masing-masing kelurahan, di mana bisa dilihat di halaman ini, Pak. Saya meninjaunya secara perkelurahan, walaupun tingkat kerentanannya 3 bagian. Yang pertama itu menurut perkelurahan Anawai itu ada 2 kategori, tidak rentan dan rentan sedang. Sedangkan Bonggoya tidak rentan, rentan sedang, sangat rentan. Itu bisa dilihat di halaman 112, Pak. Sedangkan Mataiwoi tidak rentan, rentan sedang dan sangat rentan, dan yang terakhir Wawa tidak rentan, rentan sedang, sangat rentan. Jadi menurut perkelurahannya itu hanya kelurahan Anawai yang tidak memiliki sangat rentan, tetapi dalam cakupan secara ruang lingkup secara keseluruhan itu tiga tingkat kerentanan yang saya analisis, Pak. Seperti yang saya jelaskan di awal. Terima kasih, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada enggak kaitan antara kalau pola sebaran itu kan sebaran titik ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Sebaran titik kasus. Ada enggak kaitan jumlah titik dengan tingkat kerentanan, dengan peta tingkat kerentanan? Misalnya yang kerentanannya tinggi itu jumlah titiknya banyak. Iya, betul, Pak. Itu. Ada, Pak. Ada ya? Iya, Pak. Betul. Ada enggak hubungannya dengan pusat? Titik pusat? Hubungannya ada, Pak. Karena dari satu kecamatan Wawa itu kan saya menganalisis tingkat kerentanan wilayahnya itu, tingkat kerentanan wilayah DBD itu dia menggunakan kasus di tahun 2020 yang terupdate, Pak, atau yang terbaru. Jadi untuk penentuan tingkat kerentanannya itu menggunakan kasus tahun 2020, di mana kasus tahun 2020 itu terdiri dari 32 kasus. Nah, 32 kasus ini, itu yang kasus terbanyak itu sesuai yang hasil riset saya itu di Kelurahan Wawa yang tertinggi, Pak, kasusnya. Dari semua kelurahan. Oke, jadi maksud saya begini. Jadi di dalam pembahasan, IU membahas peta tingkat kerentanan itu kaitannya dengan titik-titik sebaran, kemudian kaitannya dengan pusat, jarak dengan pusat dan jaraknya terhadap pusat. Begitu ya? Ya, Pak, betul. Jadi memperlihatkan bahwa hasil analisis tingkat kerentanan itu ternyata petanya maksudnya ya, itu betul. Ada kaitannya dengan jumlah kasus, dengan sebaran ya. Kasus. Betul, Pak. Begitu ya? Ya, betul, Pak. Betul. Oke, saya kira saya cukup. Mungkin sambil menunggu Pak Restele kalau mau masuk, saudara ujian saya skorsing, saudara bisa beristirahat. Untuk teman-teman penguji, mohon nilainya dikirim ke WA ya. Oke, saudara Iswan bisa keluar ruangan dulu untuk istirahat. Nanti
dipanggil. Tidak ada berita dari Kaprodi, Pak Ketua. Sebentar, saya buka dulu ujian di S1, Pak. Saya pilih dulu. Belum ada kabar dari Pak Restele. Mungkin kita akhiri saja. Sebentar saya hitung nilainya. Baik Saya ya. buka dulu acara di S1. Ya, oke.
Ya, Iswan? Iswan? Ya, silakan masuk. Ya. Silakan berdiri, Saudara Iswan. Berdiri. Ya, kamera menyesuaikan ya. Oke. Oke. Bapak panitia ujian yang saya hormati, Saudara Iswan Labudu yang berbahagia, skorsing ujian saya cabut. Setelah kita melaksanakan seluruh proses ujian, mulai dari presentasi Saudara Iswan, kemudian pemberian pertanyaan atau ujian, tahap ujian yang dilaksanakan oleh 4 orang penguji minus Pak Dr. Laude Restele. Ya. Maka panitia untuk menyatakan bahwa Saudara Iswan Labudu, ya, Saudara Iswan Labudu dinyatakan lulus. Ya, dinyatakan lulus dengan nilai 85,5 rata-rata. Ini 4 orang penguji sudah quorum ini ya. Jadi tidak perlu lagi menunggu Pak Restele. Kalau beliau mau menguji, saya kira silakan, itu kewenangan jurusan. Tapi karena panitia ujian sudah quorum, maka ini sudah merupakan keputusan bahwa saudara dinyatakan lulus dan berhak menggunakan gelar. Apa kalau gelarnya di geografi, Pak? Mohon izin, MGO, Pak. MGO, Pak. MGO, Pak. MGO ya? Ya. Saudara sudah berhak menggunakan atau menyandang gelar magister geografi ya, dengan segala konsekuensinya tentunya. Walaupun nanti akan di yudisium secara direktur. Tapi pada siang hari ini, saudara secara akademik sudah berhasil mempertahankan tesis dengan menurut saya cukup baik, cukup menguasai, walaupun masih banyak juga lubangnya, terutama aspek kesehatannya, karena saudara bukan dari kesehatan masyarakat ya, bukan dari kesehatan, sehingga mungkin aspek itu yang masih banyak masalahnya yang tidak nyambung, tapi paling tidak aspek geografi baik ya. Sehingga dengan demikian maka saudara secara akademik sudah dinyatakan lulus S2 ya, S2 geografi dengan gelar magister geografi di program studi geografi pasca sarjana Universitas Halu Oleo. Selamat buat saudara dan tentunya buat keluarga saudara yang selama ini mungkin sangat mengharapkan saudara untuk lulus di S2 ini. Kami penguji yang Teranto Sepu sebagai anggota, Bapak Profesor Laude Sabarudin dan Bapak Dr. Ida Usman sebagai penguji dan sekaligus komisi pembimbing, menyampaikan selamat kepada saudara atas keberhasilan saudara mempertahankan tesis pada program studi geografi pasca sarjana Universitas Halu Oleo. Sekali lagi selamat buat saudara dan buat keluarga saudara. Jika dalam proses penyelesaian saudara mulai dari seminar proposal, seminar hasil maupun ujian pada hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari tim penguji, melalui kesempatan ini saya sebagai ketua tim penguji menyampaikan mohon maaf, tidak ada tujuan lain bagi tim penguji kecuali untuk menghasilkan magister yang berkualitas, termasuk saudara Iswan Labudu. Jadi tidak ada orientasi lain dari tim penguji tentang hal itu. Sekali lagi tim penguji mohon maaf. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh tim penguji yang hadir, Bapak Profesor Laude Sabarudin, Bapak Dr. Ida Usman, dan
Bapak terdekat, ya kita saling Amin, amin, doakan. amin. Saya menyampaikan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk menguji mahasiswa saudara Iswan Labudu. Akhirnya dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin, maka ujian tesis atas nama saudara Iswan Labudu saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak, makasih Ya. banyak semuanya Pak. Pak atas bimbingannya Pak, Ya. atas masukannya. Terima kasih banyak Pak. Kopi dulu, kopi. Oh siap. Mari. Sudah habis kopinya. Harus kopinya itu. Saya Masa berterima minuman kasih. sehat. Minuman sehat. Masa minum jus, Pak? Aduh, tidak keren, Pak. Minum Harus kopi. dikaramba ini. Minuman sehat. Harus dikaramba. Ya harus dia traktir dulu kita ini, Kune. Banyak saya lihat ini. Saya kira dulu ada undangan di Karamba dulu itu. Coba sekali-sekali juga panggil kita ini. Anak yatim piatu kita ini ya. Oke, Oke, terima kasih baik, semuanya. kita live ya. Oke. Thank you. Pak, makasih Oke. banyak Pak atas bimbingannya Pak. Makasih banyak Ya, semuanya sama. Pak. Makasih Prof. Makasih Pak Dokter Pak semuanya. Makasih banyak Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.